Yang saya hormati dan muliakan Habib Faisal Muhammad Zulkarnain, Al-Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Muhammad Asro, Bapak Camat, Pak Ramlan, Bapak Bupati yang mewakili serta segenap aparat keamanan, para muhibbin dan muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya cintai. Wahayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada malam hari ini saya hendak mengucapkan kalau pihak-pihak semua selama ulun di sini tidak pernah melakukan sesuatu yang ulun tangkap keluar dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulun ini punya firasat, punya firasat kedepannya ini kota akan lebih kuat lagi syiar agamanya. Ulun punya firasat bakal banyak sekali para habaib yang akan datang di sini. Akan banyak sekali orang-orang berbondong-bondong mempelajari ilmu agama ke kota ini. Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati terhadap firasat orang yang beriman, karena dia melihat dengan cahaya yang Allah titipkan pada kedua bola matanya. Jadi firasat ini adalah firasat yang baik. Mulai dari awal penjemputan kami merasa berbeda. Udara yang kami hirup berbeda. Tangan yang kami salami berbeda. Kata-kata yang kami dengar berbeda. Senyuman yang kami lihat berbeda. Bahkan makanan yang disuguhkan pun berbeda. Bukan berbeda bentuk, tapi berbeda bobotnya, berbeda mahabbahnya. Oh, rupanya saya sedang memasuki kotanya orang-orang yang jatuh cinta pada Nabi Muhammad. Orang-orang yang mabuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang mabuk, biasanya nggak bisa mikir yang lain. Tahu, sakron itu artinya orang yang mabuk. Kalau orang lagi mabuk, lainnya lupa. Kalau di luar sana orang mabuk minum khamr, di luar sana orang mabuk dengan perzinahan dan perjudian, malam ini, malam besok, dan malam seterusnya, insya Allah kita tetap akan dimabuk cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Malam ini ceramahnya lain dari kemarin. Kalau besok saya masih di sini, ceramahnya bakal lain lagi. Malam ini kita akan membicarakan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Full sejarah. Sebelum alam semesta diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan terlebih dahulu nur Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, nama Nabi Muhammad SAW sudah terukir di tiang-tiang arus. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan hadis tersebut dihasankan oleh para ulama muhaddisin, Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat salah, ingat, namanya Nabi tidak pernah berbuat dosa. Paham? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi tidak pernah berbuat dosa. Para nabi berbuat salah, berbuat dosa tidak. Tapi sebagaimana dikatakan para ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Apa yang pian-pian dan ulun anggap baik, kalau bagi aulia, apalagi bagi anbiya, itu dianggap sebuah jarimah ataupun kejahatan. Misal, kita merasa baik sholat dengan menutup aurat. Kalau bagi para muqarrabin,
sebuah pidana, sebuah dosa. Kadang-kadang ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus dalam keadaan bukan hanya menutup aurat saja, akan tetapi menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan parfum yang terbaik. Batin kita harus dalam keadaan yang terbaik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang sebelum menghadap Allah membersihkan dia punya hati. Kita di tempat ini sekarang insya Allah sedang disaksikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW tak pelit. Kita ucap nih sekali Sallallahu ala Muhammad, kita dikasih 100 hajat 30, 70 hajat, hajat akhirat, 30 hajat. Nabi Adam tahu bahwa nama Nabi Muhammad SAW sangat berpengaruh di sisi Allah. Apalagi cuma buat ngeruqyah orang kesurupan. Nabi Adam alaihissalam paham dosanya bisa diangkat dengan nama Nabi Muhammad SAW. Apalagi cuma ngobatin orang sakit. Tapi kenapa kalau kita baca sholawat, kita sebut nama Nabi Muhammad, belum tentu orang kesurupannya sadar, belum tentu kitanya sembuh. Karena mahabbah kita masih mahabbah KW super. Mahabbahnya belum mahabbah original. Tuh, kalau mahabbah original seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, kakinya lagi keseriuk, kita sebut ya Muhammad, sembuh. Tapi kalau kita sebut ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, apa sakit kayak gitu. Saking palsunya kita punya hati. Tapi tidak apa-apa. Lama-lama barang palsu itu kalau terus diasah, terus diulik, terus dijaga, lama-lama bisa jadi asli. Sama seperti cara berpakaian, itu semua bisa mempengaruhi. Nabi Adam alaihissalam bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, inni atawassalu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyyi rahmah. Tolong ampuni saya ya Allah dengan Muhammad. Min aina ta'rif hadha ism ya Adam? Dari mana ente tahu nama ini? Ana enggak pernah ngajarin ente nama ini. Ya Allah, ketika Engkau ciptakan saya, ra'aitu ala qawaimil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadun. Saya ketika Engkau ciptakan pertama kali melihat di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadun. Fa'alimtu annaka la tudifu ila ismika illa ahabbil khalqi ilaika. Engkau tidak akan menyandingkan namamu kecuali dengan nama orang yang paling kau cintai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi diciptakan pada hari Senin, dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin, hijrah 12 Rabiul Awal pada hari Senin, meninggalnya 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebelum lahirnya Nabi, sebelum Nabi dilahirkan, ada orang namanya Abraha al-Ashram, orang Nasrani dari Yaman. Dia lihat Ka'bah hasut, Ka'bah perasaan cuma kubus, belum seindah sekarang pakai kain kiswah. Dia iri, dia hasut, dia tidak suka Ka'bah banyak yang ziarah. Dia bikin rumah terbuat dari emas yang namanya Baitul Quddus. Dia bilang, itu kalau Ka'bah cuma batu banyak yang ziarah, ini rumah ibadah dari emas, pasti akan lebih banyak yang ziarah. Ternyata tidak, saudara. Justru malah semakin sepi Yaman gara-gara dia bikin itu rumah ibadah, semakin ramai Ka'bah karena Allah sendiri yang memuliakan Ka'bah. Abraham kata surah, datang ke Mekah bawa pasukan gajah, semua otak, semua biri-biri, semua kambing, semua perniagaan disita.
Sayyid Abdul Muttalib. Lihat, ini Nabi punya kakek. Kalau ada orang mengatakan orang tua Nabi kafir, kalau ada orang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, sampaikan kepada dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wulitu min nikah, walam ulad min sifah, walam yamsasni sifahul jahiliyatil ula." Saya lahir dari pernikahan, saya tidak dilahirkan dari zina, dan tidak pernah perzinahan sekalipun menyentuh kedua orang tua saya. Kalau saya, kamu semua, ulun, pian-pian semua lahir dari rahim seorang muslimah, ayah kita seorang muslim, alhamdulillah. Bagaimana pendapat Anda terhadap Nabi besar Muhammad? Kalau kita yang keringatnya bau, yang masih membutuhkan toilet, Nabi Muhammad itu tak butuh toilet, saudara. Kalau buang air hilang sudah. Siti Aisyah masuk ke kamar mandi, "Ya Rasulullah, bukankah kau habis buang air?" "Iya." "Terus kemana?" "Aisyah, tidakkah kamu tahu bahwasanya bumi menelan kotoran para nabi?" Hadisnya Hasan, saudara. Kalau kita saja yang kotor begini lahir dari seorang muslimah, maka Nabi lebih pantas lahir dari seorang muslimah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Adam." Allah dari anak Adam memiliki Kinanah. "Wastafa Ismail min Kinanah." Allah pilih sucikan Ismail dari Kinanah. Tahu makna disucikan? Yang paling bagus, barang yang paling bersih, yang paling istimewa. "Wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Hasyiman min Quraisy, wastafani min Hasyim." Allah sucikan lagi Kinanah, anak-anaknya yang paling suci namanya Quraisy. Disucikan lagi sama Allah, jadilah Hasyim. Disucikan dari Hasyim adalah diriku. Tidak mungkin orang yang paling suci dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam lahir dari rahim seorang muslim. Sayyid Abdul Muttalib itu wajahnya putih bersih. Dia masuk ke tendanya Abrahah, tinggi orang besar. Abrahah benar, gak pernah melihat orang segagah dan seganteng itu seumur hidup. Gimana? Seandainya Sayyid Abdul Muttalib mau, ketika Abrahah pada saat itu dia usir, pulang itu Abrahah. Tapi Sayyid Abdul Muttalib mengatakan satu hal yang membuat Abrahah tertawa. "Saya datang ke sini bukan meminta Ka'bah. Saya mau semua binatang, semua penjagaan dari saya, kamu balikin." Ketawa Abrahah. "Oh, kamu orang bodoh. Saya kira kamu orang pintar. Ternyata kamu mukanya saja yang pintar. Kenapa saya bilang bodoh? Saya kira kamu itu akan meminta Ka'bah supaya tidak diserang." Jawaban Sayyid Abdul Muttalib gampang saja. "Oh, fa inna lil baiti rabban yahmi." "Oh, itu rumah yang kamu bilang kota itu ada yang punya, itu ada yang jaga. Kamu akan tahu nanti siapa yang punya." Betul. Ketika Abraham bersiap-siap, ketika Abraham baru akan menyerang Ka'bah, Allah kirim burung ababil untuk menolong Ka'bah. Supaya apa? Supaya syiar agama ini tetap tegak. Sekarang kita nggak bisa ke Ka'bah, kita bikin Ka'bah di bumi Allah yang lain. Apa maksudnya? Kiblat muhibbinnya baginda Nabi besar Muhammad. Ka'bah betul mulia. Tapi kenapa Nabi disuruh hijrah? Maknanya adalah supaya nggak ada orang bilang, "Oh, Muhammad itu mendompleng Makkah, oh, Muhammad itu mendompleng Ka'bah." Tidak. Bahkan Madinah, negeri antah berantah, yang di situ nggak ada apapun, Nabi datang menjadi mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Fasu'alu naman nabiyuk. Pertanyaannya siapa nabimu? Wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim bin Adam alaihissalam. Nama Allah minimal tahu 5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf.
Di zaman Nabi dikasih anak namanya Syaiton. Dikasih nama buruk, gagak. Gagak yang warna hitam tuh dikasih nama gagak gitu. Abdul Mana, Abdul Lata, Abdul Ka'bah, Amba Ka'bah, diganti 21 nama sama Nabi. Kalau misalkan pian suka makan apa makanan sini tadi yang tadi kita makan itu apa tadi kuning tadi soto Manggala, jangan dikasih nama anak soto Manggala gara-gara dia suka dengan soto Manggala, jangan kasih nama anak yang bagus. Kalau udah terlanjur panggil yang bagus. Saya punya kawan tua namanya Triyono, tapi suka dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, gak mau dipanggil Triyono, maunya Pak Haddad. Padahal bukannya Jawa, tapi maunya dipanggil Pak. Gak ada urusan sama muka kalau cinta. Nanti kita semua yang tadinya pesek-pesek, yang tadinya ireng-ireng, nanti di surga indahnya luar biasa. Nggak mengalami orang Australia, nggak mengalami orang Amerika. Kenapa? Ya Rab, saya cinta sama Nabi Muhammad SAW. Masa Abu Lahab untuk Allah. Allah perasaan Abu Lahab kafir dan menekin banget orangnya. Abu Lahab itu bikin enak. Orang kafir jahat, engkau kasih air. Maka kami ya Allah, ya kami juga menekin, tapi nggak seperti Abu Lahab juga ya Allah. Dan kami cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua selamat masuk ke dalam surga. Amin. Terus Nabi Muhammad SAW 2 bulan ketika dalam kandungan, abahnya meninggal. Pelajaran pertama, Nabi sudah diajarkan menerima fakta bahwasanya beliau akan sendirian. Bahwasanya beliau hanya punya Allah. Kita harus punya prinsip gitu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Orang tua lari dari anak, anak kada peduli orang tua, apalagi cuma teman WA, cuma teman Instagram, bakal ninggalin kita semua. Siapa yang jemput kita? Baginda Nabi besar Muhammad. Itu Habib Rizik yang jemput banyak gak? Ya, gimana Rasul? Bisa bayangin? Gak bisa. Nabi Musa nangis ketika Nabi itu Mi'raj. Nabi Musa nangis. Kalau kata orang Jakarta, ya Allah, gua kira umat gua yang paling banyak, ternyata umat Muhammad yang paling banyak. Itu kalau orang tahu begitu. Nabi Musa pengen jadi agung, pengen ikut maulidan. Ikut maulidan, ikut tibaan, ikut syaraful anam, ikut sikuburo, ikut bazanji, ikut dalailan. Nabi Musa alaihissalam, tadi lagi ketawa lihat kita sekarang. Ini si Kes bisa aja. Loh, emang tadi tahu? Tahu. Nabi saya bukan muslim. Kata Nabi SAW, marartu bi Musa wa huwa yusalli fi qabrihi. Saya waktu makan Musa, dia lagi sholat di dalam kuburnya. Inna Allaha harrama 'alal ardi ajsad al-anbiya. Itu akan terus kumpul oleh yang jasadnya pasti masih utuh. Abu Yazid Malik jasadnya utuh. Al-Imam An-Nawawi jasadnya utuh. Karena para aulia, para nabi saja diharamkan. Bumi itu nggak boleh merusak jasad para nabi dan aulia. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir jatuh ke tangan Ashifa Abdurrahman bin Auf, salah satu dari 4 orang yang hadir persalinan. Yang kedua namanya Ummu Aiman Barakah, orang kulit hitam, kuat, dia angkat ember, angkat ini. Siti Aminah, ya siap. Tapi Siti Aminah ini hamil nggak sakit, santai seperti orang biasa, nggak berat, kayak nggak ada isinya. Padahal isinya adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah SWT. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga Fatma Usman bin Abil As. Yang keempat Suwaibah, utusannya Abu Lahab. Dia lari ke Abu Lahab.
ente pergi karena ente sudah merdeka. Gara-gara itu Abu Lahab setiap hari Senin dikasih minum, di neraka dikasih minum, gara-gara senang dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Nabi belum sempat merasakan kasih sayang ibunya, uminya, udah dibawa orang Halimatus Sa'diyah. Maksa. Biasa kita ngasih anak kita ke orang, orang akan males menerimanya. Ini Halimah ketika lihat Nabi Muhammad gemeteran. Ini anak harus saya bawa. Bisyarah ilahiyah. Dan Halimatus Sa'diyah, beliau itu masih hidup pada saat Nabi sudah jadi Nabi dan Rasul. Makanya kebanyakan riwayat yang berkaitan dengan Nabi kecil dari Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena dia masih hidup pada saat Nabi sudah jadi Rasul. Terus dibawa ke Bani Sa'ad. Itu yang namanya Bani Sa'ad kering, nggak tumbuh, susu nggak mengalir. Begitu mulut Nabi Muhammad SAW menyentuh Halimatus Sa'diyah, berubah semuanya. Rumput menghijau, kurma bertumbuhan, bunga bermekaran, ontak, kambing, domba, semuanya mengeluarkan air susu dan bertambah gemuk. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari kecil orang Mekah itu sudah dikasih tahu, ini bukan anak sembarangan. Terus umur Nabi 4 tahun dibedah sama malaikat Jibril, dikeluarkan itu hatu syaitan supaya syaitan itu nggak bisa ganggu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Darahnya berceceran. Anak kecil orang Bani Sa'ad teriak, Muhammad berkutin, Muhammad berkutin, Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Begitu dilihat darahnya di mana-mana, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai. Masih ada. Umur 5 tahun, beliau diajarkan lagi makna kematian. Tak punya uminya meninggal di hadapan beliau sendiri di Abwa. Kita, alhamdulillah ibu kita masih ada, betul? Kebanyakan di antara kita masih punya ibu, betul? Kalaupun ibu kita sudah tiada, kita nggak pernah mengalami seperti Nabi Muhammad sendirian di tengah gurun. Melihat ibunya meninggal, apakah Nabi stres? Posting status WhatsApp, curhat di WhatsApp, ya Allah tega banget sih itu ya. Ini pelajaran buat anak muda. Itu Nabi bersiap. Nabi ketika gak punya umi, diasuh sama kakinya Sayyid Abdul Muttalib. Diajarin apa sama Sayyid Abdul Muttalib? Ingat satu kata yang sudah dia lakukan sama ulun. Apa? Khidmah. Nabi dulu di depan Ka'bah melihat kakeknya itu bawa jerigen air minum. Orang tua. Kalau anda pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, pergi ke Suriah, itu yang menghidangkan minum bukan anak-anak muda, orang tua. Syekh Al-Muqafi itu umurnya 106 tahun. Yang ngasih minum umurnya 106 tahun. Orang dulu memang begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi diajarkan apa? Buat khidmat, bahkan kepada orang yang tak dikenal. Nabi melihat itu, begini cara khidmat. Umur 8 tahun, Nabi ngawal kambing, saudara, keringat wangi, lebih wangi dari minyak fisik. Tapi beliau tidak malu ngawal kambing. Kita keringatnya bau, melihara kambing, songong amat bau. Nabi diajarkan apa? Sense of leadership and mas'uliyatul kubra. Diajarkan makna kepemimpinan Nabi. Nabi lagi duduk sama sahabatnya tiba-tiba ngomong gini. Ini kuntu la'ana di kolor di Mekah. Dulu saya juga nganggur kambing supaya bisa makan seperak 2 perak dari orang Mekah. Ingat itu, jangan malas bekerja. Nabi diajarkan apa? Profesionalisme di dalam bekerja. Besar sedikit diajak berdagang sama pamannya Abu Thalib. Diajarkan makna bagaimana untuk bermuamalah. Kenapa Nabi bisa sukses? Satu, kalau diingat, Nabi tidak pernah menolak keuntungan meski sedikit. Itu pasti. Nabi tidak pernah tolak keuntungan meskipun itu
Kedua, Nabi tidak pernah takut untuk mengeluarkan hartanya di jalan yang benar. Terus Nabi umur 18 tahun ikut perang, ngumpulin mana? Umur 20 tahun jadi diplomat. Bahkan beliau hadir di perjanjian Al-Fudul antara orang-orang Quraisy dengan orang-orang Bani Qais. Kata Nabi SAW, "Inni kuntu la ra'aitu fi dari Ibn Jud'an ma law du'idu fil Islam la ajabtu." Saya melihat ada perjanjian di rumahnya Abdullah bin Jud'an yang mana kalau itu diterapkan dalam agama Islam saya pasti akan mau menerapkannya. Siapa Abdullah bin Jud'an? Dia ini orang yang sangat dermawan, tapi nggak dapat hidayah. Dia punya kuali itu lebih tinggi daripada atap. Tahu kualinya buat apa Abdullah bin Jud'an? Buat menjamu orang-orang yang haji dan umroh. Kita kalau melihat ujung bawahnya kualinya Abdullah bin Jud'an, kita harus naik anak tangga. Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, Abu min ahli jannah." Abdullah bin Jud'an kan sering nyumbang, kasih makan, masuk surga enggak? Kata Nabi, "La." Kenapa? "Li'annahu lam yakun fi ayati wa marrah rabbighfir li khati'ati yaumiddin." Ya Allah, tolong ampuni dosa saya di hari kiamat. Dia tak percaya dengan hari pembalasan. Pelajaran umur Nabi Muhammad SAW 20 tahun melamar kerja kepada Siti Khadijah. "Pemuda, kalau bos kamu perempuan, gak usah malu." Karena Nabi Muhammad SAW bosnya juga seorang perempuan. Siti Khadijah itu ibaratnya punya dua pintu. Saking cantiknya tuh janda, jandanya jangan samain sama pangkalan pun. Di Siti Khadijah, ibu saya Siti Khadijah, cantiknya luar biasa. Siti Khadijah, saudara Nabi Muhammad. Siti Khadijah punya pintu dua. Pintu sebelah kanan itu buat orang lamar kerja, sebelah kiri buat orang lamar dia. Antriannya full, macam nanti sembako gratis. Full antriannya. Gak ada yang lolos, gak begitu batinnya. Begitu Nabi Muhammad SAW datang, wah gitulah kira-kira. Tapi tetap slow, santai. Tetap santai. Kalau kata orang Jakarta tetap santuy. Tetap apa? Tetap santuy kalau kata orang Jakarta. Tenang. Oh, hati sudah nggak jelas, sudah nggak karuan. Loh, biar kalau Nabi Muhammad bisa jaga hatinya, nggak bisa. Nabi Muhammad SAW bilang bisa jaga hatinya, nggak bisa. Ya macam-macam sama Nabi Muhammad. Para ulama kami biasa mengatakan Rasulullah SAW berkhutbah akmal. Ini garis merah nih, orang Prancis, orang mana? Ini garis merah, nama garis merahnya Muhammad SAW. Ini main-main di situ nggak apa-apa, jangan lewat. Bahkan Grand Sheikh Ahmad Doi mengatakan, walaupun kami harus menghabiskan seluruh harta dan umur kami akan tutup di Ramadan sampai dia tamat riwayat. Kami akan tutup di bicara itu. Itu mahabbahnya para ulama kami di Al-Azhar, sallallahu Nabi Muhammad. Siti Khadijah ngirim Maisarah. Oke, kamu kawal itu namanya Muhammad. Tahu apa yang terjadi? Maisarah ini nama laki atau nama perempuan? Nama laki, nama perempuan. Di Indonesia tambahin Siti jadi jadi perempuan. Siti Maisarah. Ada yang namanya Siti Maisarah ya? Yang mana coba? Siapa nama Siti Maisarah? Siti Maisarah nama laki. Terus dia lihat, pertama aneh. Ini Muhammad, kok nggak ada bayangannya? Bu, ibu punya suami kan? Saya nggak nanya yang jomblo kesian deh loh. Kan? Insya Allah dengan barokah Nabi Muhammad nikah semuanya. Bu, punya suami kan? Ada pusing kesal sama suami kan? Kalau ibu bisa nggak begini jempal, tapi bisa ini bayangannya. Itu bisa. Nabi nggak punya bayangan, gimana pengen gimana? Mau nginjek apa gue ya? Ngelihat salah, mau
bayangan nggak ada. Abu Jahal tahu Abu Jahal, orang bodoh. Orang kalau lihat Nabi gimana nih? Pak Polisi, Abu Jahal lihat Nabi nih. Muhammad, lu ngapain sih gak keluar jalan luar? Hah? Tanya sama kawan lu ngapain? Sakit mata lu? Ya, gue takut kalau lihat Muhammad dari sini. Sama kayak niat saya, pasti dari sini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sama kayak saya jatuh cinta sama dia wajah-wajah harus suka semua. Kalau benar, nggak suka basa-basi nih. Asegaf itu nggak ada basa-basi. Coba undang Nabi Asegaf, nggak ada basa-basi, langsung bang. Tapi saya alhamdulillah di tempat-tempat yang mubarak, Ustaz Zulkarnain, Ustaz Mubarak, Ustaz Abu Yazid Bustami, namanya Yazid Bustami, tapi saya tambahkan Abu karena nama Ustaz Abu Yazid Al Bustami. Para ahli ulama sini insyaallah dijaga oleh Allah SWT. Amin ya rabbal. Terus Nabi Muhammad SAW ada lagi yang agak aneh. Kenapa? Karena beliau itu dinaungi oleh apa? Awan. Dinaungi oleh awan. Kalau antum yang naungi bukan awan, bebek pengen menyambar asap. Kaget itu Aisyah lihat. Awan kok. Coba. Jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Awalnya ikuti Nabi Muhammad. Udah nggak jelas itu. Pikirannya sudah puyeng. Kalau kita lihat orang kayak gitu gimana? Udah puyeng. Wah, ada orang kayak gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Terus pulang. Maisarah langsung bikin laporan, bikin drafting laporan. Kamu ngetik ya. Loh, perasaan kan saya cuma kirim barang segini, kenapa untungnya besar? Itu semua gara-gara Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah semakin tak jelas perasaannya. Jatuh cinta, ngomong salah, nggak ngomong sakit, betul? Kayak Tian. Ngomong salah, nggak ngomong sakit. Kenapa ngomong salah? Pernah ada kasus karena sepupunya beliau ditolak sama abangnya Nabi Muhammad SAW. Kan nggak enak satu keluarga ditolak 2 kali. Mencoreng-coreng nama keluarga. Curhat sama Nafisah binti Munabbi. Nafisah binti